Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Yuk Coding. Masih bersama saya Nur Fawaik, admin dari Web Yuk Coding. Oke, melanjutkan tutorial yang sebelumnya kita belajar tentang framework PHP yaitu CI, kode igniter. Kita sudah menyelesaikan 4 tutorial. Yang pertama perkenalan dan instalasi CI, yang kedua membuat tampil data dengan CI dan database MariaDB. Yang ketiga tutorial tambahan menghilangkan index.php pada URL kode igniter. Yang keempat membuat tambah data dengan CI dan database MariaDB. Oke, bagi teman-teman yang ketinggalan silahkan buka webnya Yuk Coding, www.yukcoding.id, atau blognya yang lama yukcoding.blogspot.com. Kemudian cari di situ tutorial, link tutorialnya sudah kita jelaskan. Nah, ini sudah menginjak tutorial yang kelima, jadi teman-teman ikuti dulu tutorial yang sebelumnya. Sekarang tutorial yang kelima, kita akan membuat edit data dengan CI dan database MariaDB. Oke, sebelumnya kita buka project kita terakhir sampai ditampil data dan tambah data. Ini ya. Kita ingin membuat edit datanya. Ini sudah saya close. Dan kita buka web kita di text editor. Saya pakai Sublime Text kebetulan. Teman-teman bisa pakai Notepad++ atau Visual Code Studio atau Dreamweaver atau yang lain sebagainya. Saya lebih suka pakai Sublime Text. Oke teman-teman, localhost /belajar CI. Ini web kita di sini ya letaknya. Ini database kita. db_toko buku, kemudian tabelnya tb buku. Ini dokumentasi online dari CI. Oke, kita perlu menambahkan di sini field baru seperti tutorial kita yang sebelumnya yang tidak pakai framework. Tutorial kita yang dulu ya, tidak pakai framework, kan di sini pasti ada opsi, ada field satu lagi, kolom satu lagi. Itu untuk opsi, dia ada button edit sama delete. Kita akan buat seperti itu. Di bagian tampil, kita buka yang di bagian belajar CI, kemudian views, kemudian buku tampil. Buku tampil. Di bagian TH kita tambahkan lagi TH kosong, tidak masalah. Kemudian paling bawah juga tambahkan TD-nya. TD-nya itu kita kasih link ya. Ref misal edit ref hapus saja, pakai bahasa Indonesia aja nggak masalah, seperti ini ya, biar lebih cantik. Seperti tambah, kita taruh di dalam button. Seperti ini, kita refresh, sudah menjadi button. Kita tambahkan link, kita copy aja ini dari atasnya, dari tambah kita masukkan di antara petik dari link. Bisa juga kita menggunakan Anchor teman-teman. Anchor itu URL untuk membuat link intinya, sama dengan href kalau dia di echo. Kan ini kan di bagian buku tambah kan kita menggunakan form input seperti ini ya. Ini function bawaan dari library helper bawaan dari CI. Kita bisa sebenarnya untuk membuat link itu menggunakan Anchor, tulisannya ANCHOR. Tapi karena kita di dalamnya ini ada button, saya biasanya lebih suka pakai ini href biasa, karena di dalamnya saya pakai ada button, ada apa. Biasanya kan pakai itu juga kan, kalau kita pakai Bootstrap kan ada pakai font awesome juga. Jadi lebih ribet aja kalau semisal saya pakai Anchor. Sebenarnya bisa juga pakai Anchor, tapi saya lebih suka pakai href gini. Teman-teman bisa ekspor sendiri, lihat di dokumentasinya. Berarti kalau edit berarti di buku edit. Kemudian kasih slash lagi seperti ini. Ini kita kasih titik, karena ini string kita akan menggabungkan dengan PHP. Berarti ya slash kemudian petik kemudian titik. Ini kita isi dengan kopas yang dari sini.
Sampai segini saja, kita kopas, paste. Ini kan dari database ya, judul, pengarang, tahun terbit, ini seperti di database ini, field-fieldnya database ini. Kita butuh yang ID buku, ID underscore buku. Kita tulis di sini ID underscore buku seperti ini. Kita save, kita coba. Ada apa ini, error? Titiknya salah teman-teman di sini. Titiknya di sini ya. Jadi habis petik ini titik baru variabel ini PHP-nya. Kita akan menggabungkan string dengan variabel. Oke, sudah tampil. Kita lihat di bagian bawah sini, lihat teman-teman ya. Linknya nanti sudah berubah-ubah ID-nya. Nah, ini ID 5 4 3 2 1. Ulang. Nah, sudah berubah-ubah ya. Berarti udah berhasil. Kita kopas saja untuk sekalian di bagian edit nantinya. Kita kopas saja, editnya nanti buat terakhir, tapi biar sekalian aja. Kita tinggal ganti aja yang ini, yang editnya menjadi del, ininya samain. Kita coba di sini, sudah berhasil juga. Oke. Ini kalau kita klik edit, dia ini yang tadi ya, yang pertama awal, edit buku 1, edit buku 2, karena kita di bagian ini sudah selesai ya, pekerjaan kita sudah selesai yang di bagian buku tampil. Ini sudah selesai, seperti ini saja, menambahkan link, ditambahkan TH, ini tambahkan TD1. Oke, saya close. Di bagian buku kita kan sudah menambahkan edit ini. Edit ada parameternya. Edit, kemudian sudah ada parameternya. Nah, ini buku kedua, edit buku 2. Edit buku 1. Kemudian langkah selanjutnya untuk bagian ini kita kopas saja dari add. Kita kopas dulu. Sebenarnya lebih terstruktur ya pakai itu teman-teman, pakai framework karena lebih clean aja, dilihat lebih bagus codingnya, tidak berantakan. Headernya ini kita ganti menjadi edit. Kemudian kita mau tambahkan lagi yang dilempar, yaitu data. Kalau kita di bagian edit, otomatis kan dia data satu ini dicari di database, ya kan? Data satu ini dicari di database, ditampilkan di sini ya, seperti itu kan biasanya kan. Berarti ini buku tambah kita ganti nanti setelah kita buat baru. Kita buat baru namanya buku edit.php. Isinya sama dengan tambah aja, tinggal diedit. Oke. Buku edit.php sudah buat. Buku tambah ini yang ada form tadi, kita Ctrl A, kita copy. Kita paste di bagian buku edit. Nah, di sini kita edit. Nah, ini belum ada ya karena belum kita tampilkan, tapi di sini sudah menjadi edit data buku. Dari headernya ini, lemparan dari sini header ini. Kemudian ini kita mau tambahkan parameter yang kedua biar bisa tampil di sini, yaitu cuma data satu yang sesuai dengan parameter ini kita tampilkan di sini. Caranya gimana? Caranya adalah kita buat variabel baru, anggap aja variabel query ya. Itu dia seperti ini, seperti yang buku M ini. Nah, ini get. Ini get kan defaultnya untuk nampilin semua ini. Kalau dia ada parameter berarti dia ada where. ID buku cuma nampilin satu. Ini kenapa kita dari awal kita buat seperti ini? Karena ini untuk menampilkan pas edit. Jadi kita tidak perlu buat function baru di bagian model bukunya, tidak buat function baru, tidak perlu. Jadi pakai yang function ini aja, tinggal tambahkan parameter ini. Jadi kalau tidak ada parameter dia nampilin semua data. Kalau ada parameter dia cuma nampilin data satu saja yang sesuai dengan parameter tersebut, seperti itu. Jadi ini kan kita sudah ada edit seperti ini ya. Nah, ini udah nampung edit. Jadi this, kemudian buku. Nah, kita sudah lewat bukunya di bagian construct ini, model bukunya. Kemudian yang kita jalankan get. Ini get ya.
get, kemudian masukkan parameternya apa? Parameternya ID. Seperti ini. Kemudian di bagian sini kita kasih koma ya, belakangnya koma, kemudian di bawahnya koma, di bawahnya sini kita tambahkan buku yang mau kita lempar, buku, data buku satunya tadi. Kemudian hampir sama dengan ini ya, hampir sama dengan yang di bagian index, query, kemudian kita pakai row aja. Kalau result itu kan sudah kita jelaskan di tutorial yang pertama, result itu menampilkan semuanya. Kalau row itu cuma satu data, karena ini kebetulan juga yang di query cuma satu data, jadi pakai row aja. Pakai result juga bisa sih, nanti tampilnya juga cukup mas satu, cuma row ini lebih enak teman-teman, dia langsung di echo nanti itu. Kalau result dia harus di looping seperti ini ya. Kalau result dia harus di looping dulu, buku SB row. Nah ini row nya baru ditampilkan kan. Kalau row dia langsung, karena hasilnya beda, dia array objeknya tuh beda. Oke, seperti ini. Di bagian buku edit, di sini tinggal ditambahkan aja di bagian buku edit. Nah ini yang tengah ini kan, nah ini enaknya pakai bawaan ini, tinggal ditambahkan aja yang tengah. Ini berarti langsung, nah ini pakai row seperti ini, langsung ditampilkan aja judul, tidak perlu di looping, langsung buku judul. Di sini harusnya sudah tampil. Belum tampil teman-teman. Bentar. Query-nya ini di sorry, ini bukan buku tambah, buku edit. Sorry teman-teman, pantas tidak tampil dia. Jadi kan ini buku tambah di bagian add, kalau di edit bagian buku edit, karena kita sudah membuat edit ini ya. Kita refresh, sudah tampil di sini. Sip, sudah tampil ya. Ini formnya kurang lebar, nggak masalah, yang penting sudah tampil. Mau dilebarkan terserah, di sini tambahkan style juga bisa, karena kita cuma yang penting bisa crowd. Kemudian di sini kan kosong value-nya, ini value-nya tinggal di kopas saja, taruh petiknya ini ganti. Judul ini sesuaikan dengan yang di database, judul pengarang tahun underscore terbit. Berarti judul pengarang, yang di sini di bagian tahun terbit ini belum ada, maksudnya tidak pakai yang seperti ini formatnya. Jadi kita perlu menambahkan satu lagi di tengah atau di depan atau dimanapun terserah sih. Tambahkan aja di bagian sinilah, value, kan ini sama aja value ya, value. Jangan lupa terakhirnya dikasih koma, nah, biar tidak error. Di sini kita pastekan, kasih tahun underscore terbit. Nah jadi dikasih ini kan setelah koma spasi, ini value di dalamnya string, kemudian tanda seperti ini sama dengan kemudian panah, lebih lebih besar atau lebih kecil ini, kemudian buku seperti ini, kemudian koma, baru yang petik name. Biar kelihatan gini ya, biar kelihatan. Oke, kita refresh di sini. Oke. Kemudian satu lagi yang penting teman-teman, tidak boleh terlewat. Di sini kan ini tambah ya, tambah. Di sini name-nya add. Kita harus ganti menjadi edit. Value-nya ini mengganti menjadi edit, yang ini menjadi edit. Nah, ini edit yang ditampilkan di buttonnya seperti ini. Ini yang name-nya. Oke ya, jangan lupa ya seperti itu ya. Saya perlihatkan dari atas seperti ini, yang bagian buku underscore edit PHP di view-nya. Ini sama aja di bagian ke buku proses, tidak diganti. Oke, saya ke bawah, samping lagi.
Oke, kemudian di buku di bagian proses ini kita sudah buat ya. Jika dia postnya itu add, karena kita sudah ganti tadi dari di sini jadi dari add menjadi edit ya, udah kita ganti. Jadi di sini jika postnya edit, kita proses edit ini. Ini bisa kita lihat di bagian, misal kita edit ya, kita edit. Oh, dia langsung redirect ya. Redirect-nya kita komen dulu biar tahu perbedaannya. Jadi semisal kita edit, nah dia proses edit data. Jadi sudah berhasil yang bagian ini, proses edit data. Ini sama saja teman-teman, sama saja seperti ini. Kita copy, ini ganti, sama ya, lebih simple kan, sama. Tapi di bagian ini kita perlu nambahkan form hidden. Kita perlu tambahkan form hidden. Ya, di bagian dokumentasi CI, di bagian form helper. Jangan di bagian form hidden. Bentar, saya cari. Ini di bagian form open ini loh. Nah, form open itu dia yang pertama kan actionnya kemana bener. Yang kedua dia atributnya HTML atribut, semisal ini kelas kemudian ID. Nah, berarti kita kosongin karena kita tidak buat. Yang ketiga ini dia hidden. Dia hidden berbentuk array ya. Hidden seperti apa sih? Seperti ini dia. Saya cari. Nah, ini hidden. Jadi dia nanti munculnya seperti ini, input tipe hidden, value-nya apa. Ini kenapa kita kasih input tipe hidden? Untuk biar dia ada ID-nya, ID yang mau diedit. Konsepnya edit data kan dia edit, misal ya update tabel ini, tabel buku, mengesetnya judul, where ID bukunya 4. Jadi kita mencari where-nya itu kita harus pakai input hidden. Sebenarnya mau dikasih inputan biasa bisa sih, cuma lebih enak pakai inputan hidden karena di sini sudah disediakan di CI. Nah, kita kasih di sini input hiddennya. Input hiddennya ID-nya ini kan ID kita buat sendiri ya. ID-nya kita kasih name-nya, bukan ID sih, name. Ini name-nya di inputan ya. Name-nya kita kasih nama ID aja, ID saja. Kemudian isinya apa? Isinya itu berarti dari ini kita kopas, kita kopas, kita taruh di sini, sesuaikan dengan nama fieldnya kita, ID underscore buku. Berarti di sini ID underscore buku. Save. Kita Ctrl U ya, lihat ya, di sini sudah ada input tipe hidden, name ID yang barusan kita buat, value-nya 4. Misal kita beda, misal back lah, ini ID-nya 1 ya. Di sini input tipe hiddennya harusnya 1. Saya Ctrl U lagi, value-nya 1. Sudah berhasil. Tinggal kita prosesnya aja. Sudah berhasil ya di sini ya. Ditambahkan ini di bagian form open-nya, tambahkan input hidden-nya, parameternya. Oke, ini sama persis. Kemudian di bagian edit ini sama persis ya. Kemudian di bagian edit, di bagian model bukunya kita buat lagi namanya edit. Kopas saja dari add. Kopas dari add. Di sini add. Kopas dari add, kita ganti edit. Ini sama dengan data sama, cuman di sini ada bukan insert ya. Ini sama persis teman-teman. Cuman di sini kita tambahkan this db set. Kalau update dia ada yang di set paramnya ini. Param berarti yang diedit itu yang param. Kemudian ini bukan insert, ini namanya update. Insertnya ganti update. Yang param ini kita delete.
Kemudian yang tengah sini kita kasih this db where. Yang di where apa? Where ini nama fieldnya apa? Ini kan nama field, ini value-nya. Berarti yang di where ID buku, field ID buku. Berarti ID underscore buku sesuai dengan di field database. Kemudian koma. Yang di where apa? Dia variable data ID. ID ini dari mana? Data kan dari ini. ID ini dari mana? Dari form hidden tadi. Di bagian buku kan di bagian buku edit. Nah, ini dari ini ya. Ini name-nya dia ID. Jadi name ID seperti ini. Kok bisa tahu dari mana? Update seperti itu. Lihat di query builder tadi ya. Query builder. Nah, di sini cari yang bagian di bagian update. Nah, di sini isinya pakai replace bisa, pakai yang set bisa, set, insert. Ini untuk insert, setnya gimana maksudnya? Nah, ini pakai yang ini. Saya pakai yang ini. Yang di set apa, kemudian where-nya apa, update-nya. Saya pakai ini ya. Nah, persis konsepnya. Oke, sudah kita coba aja langsung. Editnya berhasil atau tidak, kita refresh. Semisal yang kita ganti jangan ini, yang AAA tadi aja. Kita ganti BBB, yang ini kita ganti CCC. Ini kita ganti 2019. Edit. Nah, sudah berganti ya, BBB CC. Oh, sorry teman-teman. Ini malah dia nambah data. Sebentar. Ini kan ke edit, berarti ini kita ada yang salah nulis saja. Nah, ini benar. Yang di bagian proses ini kan yang atas add. Kalau dia postnya add, kalau yang postnya edit, dia ini ganti edit. Nah, sorry teman-teman. Kita kembali. Nah, di sini ya. Ini yang kita barusan buat, BBB CCC kita ganti aja. Belajar PHP. Yuk coding 2015. Edit. Nah, ini sudah jadi ya. Belajar PHP yuk coding 2015. Kita edit lagi yang bagian AAA. Kita ganti CCCC, ini ganti DDDD 2018. Edit, sudah berganti. Oke, sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat edit data dengan menggunakan framework PHP, kode inter dan database MariaDB. Saya perlihatkan lagi ya. Kita menambahkan buku edit seperti ini. Hampir sama dengan tambah, cuma ditambahkan ini. Tambahkan form hidden sama ditambahkan ini value-nya ini, tambahkan value-nya saja. Kemudian name-nya diganti edit, value-nya diganti edit, sudah seperti itu saja. Kemudian di bagian buku kita ada edit ini. Ini add, ini edit, kita manggil data satu saja yang mau ditampilkan di formnya edit. Kemudian kita lempar itu tadi di bagian buku edit. Nah, seperti itu. Kemudian bagian proses sama dengan di bagian tambah, cuma di sini diganti metode edit, seperti itu saja. Nah, di bagian buku M modelnya hampir sama ya, sama add. Intinya paramnya sama persis, cuma di sini ditambahkan set param, kemudian where-nya ditambahkan seperti ini. Oke, cukup sekian tutorial dari Yuk Coding. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa like, share, dan subscribe tutorial dari Yuk Coding. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.